Yang belum dapat kesempatan bicara sebenarnya Bung Boni Hargen. Tapi sebelum ke Bung Boni, tadi saya janji dulu ke Bung Henry Satrio. Bung Hensat, silakan Bung Hensat. Loh bukan pertanyaannya dulu saya ditanya. Oh oke, kalian mau menanggapi. Tadi soalnya sering nimpalin. Oh enggak, kalau menanggapi. Jadi gini, saya mau tanya soalnya dulu menteri deh. aja. 17 menteri Pak Jokowi diambil oleh Pak Prabowo. Apakah itu jalan tengah antara Jokowi dan Prabowo atau memang Pak Prabowo butuh 17 orang itu? Pertanyaan sederhana. Sekarang butuh Pak Prabowo terhadap 17 menteri itu. Kenapa? Supaya terlihat kompak kan dengan Pak Jokowi kan. Berapa lama katanya? Nah kalau berapa lamanya kan Babi Haikal lebih paham itu. Tapi benar, ini pertanyaan penting loh. Ya, artinya jangan-jangan ada reshuffle di waktu yang dekat. Mungkin itu. Ini kita belum bicara pelantikan, udah bicara reshuffle. Kalau itu kan terserah Pak Prabowo. Ciko nih. Tapi kan Pak Prabowo pasti punya indikator kan. Yeah. Kalau memang tidak cocok, ya sudah diganti saja. Tapi menurut saya begini, Pak Prabowo ingin membuat jalan tengah yang enak lah. Setelah pertemuan dengan Pak Jokowi beberapa kali, mungkin Pak Jokowi juga membicarakan hal-hal tentang menteri ini. Kan biasanya Pak Jokowi itu ciri khasnya, Bapak percaya deh sama saya, kira-kira gitulah. Dan akhirnya keluarlah menteri-menteri ini. Dan menurut saya ini adalah menteri-menteri yang menurut Pak Prabowo himself, menurut Pak Prabowo sendiri, ini memang bagus-bagus. Kan dia kerjasama sama menteri-menteri ini kan. Tapi menteri-menteri ini 17 nama ini di-endorse oleh Pak Jokowi? Kalau itu saya nggak tahu. Enggak, saya jawab enggak. Ya, enggak, Be? Langsung saya jawab enggak. Ya. Kenapa saya berani jawab enggak? Tampilkan salah satu yang dipanggil kemarin, tanya dia udah berapa bulan ditanyaan untuk siap jadi menteri. Tanya, bukan hasil dari obrolan Babe ini kok ngotot sama saya, orang saya udah bilang kagak tahu. Jadi maksudnya saya jawab enggak, bukan karena makan malam itu. Nggak ada kaitan makan malam dengan 17 menteri. Tanya sama orang yang kemarin dipanggil, ya tanya dia sajikan ke sini, tanya berapa lama dia sudah presentasi. Berapa lama dia sudah dipanggil? Dan jawabannya berapa lama? Udah ya lama, berapa bulan yang lalu lah. Iya udah lama kan berarti. Hasil dari obrolan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah itu udah jelas tuh. Keluarlah 17. Bukan. Jadi bukan semalam di endorse-nya. Bukan pas di Solo itu. Tapi, nah gitu Be. Kan Bebe mau jadi pejabat, ini mesti belajar ngalah. Nah, enggak, tapi bentar. Saya mau tanya. Gitu? Ya. Anda kok yakin banget kalau itu endorsean Pak Jokowi dari mana? Lah itu kan orang-orangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga pasti saya yakin ditanya lah sama Pak Prabowo. Emang nggak ada peran Mas Gibran? Kelihatannya nggak disebut-sebutin. Ya ada kan tadi saya nyebut pertama kali itu kan. Jadi minimal kan Pak Prabowo pasti nanya. Sebutnya di mana? Pak Jokowi kira-kira tadi di depan. Loh, Bang Ciko nggak dengar kapan ngomong Mas Gibran? Saya bilang mungkin saja 17 ini adalah representasi dari Mas Gibran kan. Apa gimana? Representasi dari Mas Gibran. Jadi bisa mana nih endorsan Pak Jokowi atau representasi Mas Gibran? Pak Jokowi sama Mas Gibran kan sama-sama lah itu. Memang sama kan. Jadi menurut saya sih oke aja dengan 17 orang ini. Karena kan pasti sudah dipilih sama Pak Prabowo. Dan pasti bisa bekerja sama dengan beliau. Dan Anda masih yakin bahwa itu adalah di-endorse oleh Pak Jokowi? Kan katanya keyakinan Anda nih, kalau keyakinan nggak? Kalau saya sih yakinnya iya. Tapi kalau kata Babe nggak apa-apa. Ya, dan juga nggak apa-apa juga di-endorse Pak Jokowi. Kan juga Pak Prabowo kan temanya adalah keberlanjutan. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi ingin ada beberapa orang yang melanjutkan, menurut saya juga oke aja. Toh Pak Prabowo juga punya saying terakhir kan. Finalnya kan ada di Pak Prabowo. Jadi selama Pak Prabowo oke, dan oke. Jadi kita tidak perlu lagi membahas apakah ini endorsan Pak Jokowi atau tidak. Yang jelas sudah dipilih oleh Pak Prabowo, tinggal dilantik. Tapi kan ini totalnya banyak ya. Nggak masalah dong kalau seandainya endorsan Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo sebenarnya nggak mau, tapi kemudian terpaksa kan masalah. Ya kan selama ini kan kita lihat dia nggak ada omongan nggak mau. Dia mau aja. Buktinya dia oke-oke aja tuh. Karena Pak Prabowo kan berpikir, ini yang selalu sampaikan kan, Pak Jokowi sampai hari ini masih komandannya Pak Prabowo kan ya, gitu. Pak Prabowo kan saya belain. Ya kan gue mesti belain Prabowo nih kan, lu bilang kan endorsan Pak Jokowi. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, udah mau di endorse sama Pak Jokowi kek, mau enggak kek, mau di endorse Mas Gibran kek, itu orang-orang udah dipanggil. Udah tinggal kita tungguin aja nih orang bisa kerja apa enggak. Kan ada yang diganti tuh ya. Misalnya Budi Ari, saya juga yakin nggak akan di Menkominfo lagi tuh. Mungkin akan pindah ya tempatnya. Terus kemudian Pak Pratik juga mungkin juga pindah juga gitu. Yang jelas orang-orang ini sudah dipanggil Pak Prabowo dan harus siap bekerja sama dengan Pak Prabowo. Tadi pertanyaannya Bung Ciko. Masalah kemudian nanti berapa lama, ya mau nanya itu kan.
Masalah itu mau berapa lama ya Pak Prabowo yang tentukan. Kalau kemudian dia lihat, wah ini menteri-menteri ini nggak oke nih, diganti ya diganti aja. Bahkan kan pertanyaan kita, ini mau sampai berapa lama ada 100-an lebih menteri? Ya kan? Apakah nanti akan dikurangi nih menteri-menterinya atau tetap 100-an ini? Bang Aiman pernah ngebayangin nggak ada 108 menteri diundang rapat kabinet pagi-pagi bareng-bareng, macet Jakarta. Nggak ada Itu 108. forridernya aja udah panjang. Babe kan pakai forrider tuh. Forrider, terus ada mobil Babe macet tuh. Nah sebetulnya begini kan, banyak pertanyaan nih kita dengan Pak Prabowo. Jadi yang pertama adalah saya sih memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, silakan aja. Anda mau mimpin pemerintahan, mau pakai menteri banyak-banyak, oke. Tapi catatannya kalau ada menteri yang nggak oke, mestinya langsung diganti. Kan janjinya tuh banyak. Dan yang saya yakin banget nih, Pak Prabowo pasti ingin membuktikan ke rakyat Indonesia, kalian itu mestinya pilih saya 10 tahun yang lalu. Jangan sekarang. 10 tahun yang lalu pasti Indonesia lebih baik. Kan pasti ada keinginan untuk itu tuh Pak Prabowo ya. Dan sekarang kan akhirnya dia berhasil menjadi presiden, pasti dia ingin Pak Prabowo akan menunjukkan bahwa saya ini sesungguhnya layak, bukan hanya sekarang, dari sebelumnya. Ya. Dan Pak Prabowo akan membuktikan itu. ya, Sepakat. Ya nggak? Kan kalau gitu kan Jadi nggak akan dulu Babe mungkin. udah jadi Ya. pejabat, bukan sekarang. Iya. Ya nggak? Beh, tapi soal berapa lama tadi, itu penting pertanyaan Bung Ciko. Babe bisa jawab? Setahun Nggak, gini, lebih nggak gini. Be? Bukan soal itunya. Itu betul-betul haknya di Pak Prabowo. Cuman saya meluruskan, tidak 108 menteri. Nak, jangan ya nak. Tidak 108 ya. Lihatlah, udah tahu lah. Dia juga tahu berapa. Kan 46 ya kabarnya. Mungkin Iya, salah sebut kali. 46 menteri. Nah. Terus ada 48 kalau nggak Wamen. salah. Wamen 56. Ya ada menteri, ada wamen, Wamen ada lebih kepala banyak. badan. ada Banyak kepala. Be, benar itu. Enggak usah rapat semua, jangan dibayangin kemacetan 108. Enggak, bukan maksud saya ngebayangin nih. Saya ngajak warga Jakarta nih kalau kemudian Pak Prabowo, ayo kita rapat kabinet jam 9 pagi. Keluar bareng kan sama forridernya. Pusing itu warga Jakarta tuh. Ya dia keluar lagi. Plupup, belum gitu-gitu kan. Plupup. Ya ada lagi, plupup lagi. Jadi menurut saya pesan sama Pak Prabowo nanti kalau misalnya mau rapat kabinet, itu bisa lawan arus saja. Misalnya di Hambalang atau di Istana Bogor gitu kan lawan arus tuh. Jangan di Istana Negara, macet juga 108 orang men. Oke, baik. Bung Boni, silakan Bung Boni. Tadi apa yang disampaikan, kita bicara soal survei, bicara soal titipan alias endorsan ya. Bicara juga soal belum pelantikan, udah bicara soal kapan sampai kapan. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak publik Indonesia saat ini. Menurut Anda gimana? Ya, saya kembali ke standing point saya di awal bahwa saya optimis dengan pemerintahan ini. Kenapa? Pak Prabowo yang saya kenal baik dari masa lalu, saya pernah makan siang, kami ngobrol. Bahkan 2009 saya sempat diminta untuk menulis nama-nama yang layak jadi wakil presiden Pak Prabowo di 2014. Sebelum akhirnya di tengah jalan ternyata bisa kongsi dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi maju sendiri. Ya artinya dari pengalaman-pengalaman pribadi ini Pak Prabowo yang saya kenal memang sosok yang negarawan, sangat kerakyatan, jiwanya sosial, dia tidak tahan melihat orang susah. Bang, tapi udah nggak ada pemanggilan lagi ya, Bang, nggak usah muji-muji. Bukan, saya saya mengatakan sejarah, jadi tidak untuk dipanggil Bro Aiman. Saya hanya mau mengatakan bahwa kenapa saya optimis dengan situasi ini. Silakan. Lalu kemudian ada di sana nanti kerjasama yang tentu baik, entah perannya sebagai oposisi atau tidak, PDI Perjuangan. Tapi kita kalau ketemu oposisi nggak? Nanti saya mau tanya juga nih. ya kalau itu ketemu nanti saya oposisi, kira itu soal teknis saja. Tetapi yang pasti bahwa pemerintahan ini pun akan sangat teknis maksudnya memerlukan. gimana, Bang? Kan kalau ketemu nggak bisa oposisi dong. Pemerintahan ini akan sangat membutuhkan sosok seorang Ibu Mega dan PD Perjuangan. Karena ini kan partai yang salah satu pilar utama dari nasionalisme dan perjuangannya. Sebelum saya lanjut kepada Anda, saya ingin tanya ke Bung Ciko. Bung Ciko, kalau ketemu sebelum pelantikan artinya PDIP nggak akan oposisi juga di pemerintahan ini? Nggak gitu juga. Nggak gitu juga? Ada hubungannya. Karena Gimana ini kan bayangin itu? pertemuan antara yang kita harus pahami ini adalah dua tokoh bangsa ya, dua tokoh senior bangsa ini yang sudah berkawan sekian lama, Betul. punya hubungan historis ya, pasang surut hubungannya di dunia politik, tapi hubungan pribadinya selalu baik di antara keduanya. Itu satu. Yang kedua,
yang paling penting juga kalau kita bicara soal stature, ya kan, statusnya keduanya adalah yang satu adalah Presiden kelima Republik Indonesia, yang satu adalah Presiden yang akan dilantik dan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan mereka pernah bersama-sama maju sebagai Capres dan Cawapres, pernah berkontestasi juga, mereka juga punya hubungan yang baik tadi, dan terkait dengan kepulangan dari Pak Prabowo dari luar negeri itu juga ada dikaitkan dengan asistensi dari Ibu Mega dan almarhum Taufik Kemas dan lain-lain, punya pasang surut sejak Orde Baru, ya kan, kemudian di masa reformasi juga begitu. Tapi pada prinsipnya gini, apa yang akan dibicarakan nomor satu adalah Ibu Mega tentunya akan bertanya terkait visi misi ke depan, terkait pandangan Pak Prabowo dengan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Oke, tapi gini, ya, dengan kalau situasi ini saya lanjut ya, Bang. Ini kemudian ada banyak pertanyaan juga. Kalau ketemu lalu kemudian katakanlah ada PDIP yang kemudian masuk dalam kabinet, kita nggak tahu karena masih pengumuman 21 pelantikan 21 Oktober, masih ada waktu. Artinya kan tidak akan mungkin juga masuk ke dalam oposisi. Kita memang orang bilang di demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi dan koalisi, begitu kan? Tidak mengenal oposisi, yang mengenal adalah bersama atau di luar pemerintahan kan gitu. Tapi tetap aja kan praktiknya praktik seperti oposisi. Artinya kalau PDIP bergabung dan ada jatah untuk PDIP, tidak akan ada oposisi. Bayangannya kan seperti itu. Ya bayangannya kan seperti itu, ya betul. Tapi kan kita kan belum tahu apa yang akan, tadi yang saya sampaikan. Dan makanya saya menyampaikan apa agenda-agenda yang akan didiskusikan. Dan saya rasa Ibu Megawati Soekarno Putri juga bukan tipe-tipe yang akan membicarakan soal teknis jabatan substansial. Seperti 1, 2 menteri, 3 menteri, jabatan apa dan lain-lain. Satu hal ya yang harus diingat, PDI Perjuangan tidak pernah menjodorkan diri. Kita paham betul bahwa kita kemarin berseberangan dalam berkontestasi. Dan kita memberikan ruang seluas-luasnya bagi presiden terpilih untuk menjalankan haknya sebagai presiden terpilih, hak prerogatif untuk mengangkat menteri, menunjuk menteri, dan memberhentikan menteri. Tetapi kesamaan paradigma Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu menjadi dasar mereka akan saling membutuhkan. Itu kan poin saya sebetulnya. Nah, saya mau bilang begini, Mas Aiman, bahwa lepas dari urusan teknis soal politik kekuasaan inilah, saya kira tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah di mana situasi Indonesia hari ini di tengah lingkungan global dan apa yang akan terjadi ke depan. Dalam konteks ini kita akan membaca konsensus politik yang mau dibangun ini apakah relevan atau tidak. Ya, pertama bahwa merangkul semua, konsensus, merangkul semua golongan. Bukan merangkul semua, nanti kita lihat bahwa situasi global kan tidak stabil. Kita masih melihat perang Ukraina, Rusia, dan Gaza terus berdarah-darah, bergejolak. Saya kira semua akan berdampak, entah secara ekonomi, politik, keamanan terhadap Indonesia sebagai satu sistem politik. Nah, ini semua harus kita hadapi. Maka dalam hal ini tentu saja pemerintahan baru harus mempersiapkan kuda-kuda yang kuat. Untuk itu konsolidasi ke dalam itu kan diperlukan. Dalam konteks ini kabinetnya segemuk apapun saya kira sangat relevan karena situasinya memang sangat rumit. Sangat relevan? Sangat relevan karena kabinet situasinya kompleks dan negara yang besar ini tentu saja membutuhkan infrastruktur. Bukankah kemudian kritika ketika ada banyak kementerian maka akan ada banyak kos, biaya yang keluar? Itu teknis konsekuensi dari sebuah obsesi untuk membangun. Dibanding dengan manfaatnya, Anda menilai bahwa lebih besar manfaat? Soal itu atau tidak, itu kan masih ada di masa depan. Kita belum bisa memastikan. Coba kita kembali ke teori dasar misalnya fisika kuantum Schrödinger. Kita masih ingat bahwa realitas itu harus selalu kita lihat dalam superposisi kan Mas Eman. Jadi dalam yang namanya Schrödinger's cats eksperimen itu adik-adik mahasiswa. Schrödinger masukin kucing ke dalam kotak, di sana ada racun. Lalu dia tutup. Pertanyaannya adalah apakah kucing itu mati atau hidup? Serentak di saat yang sama realitasnya dua. Kucing itu mati dan kucing itu hidup. Bagaimana kita bisa memastikan? Kita hanya bisa memastikan dari satu sudut pandang ketika kita buka kotak itu. Bisa lihat kucingnya hidup atau mati. Tetapi bahwa realitas itu selalu ada pada superposisi kan. Mohon ini dimengerti lebih jauh. Nah, saya ngomong ini sebetulnya karena kemudian kita bicara soal apakah secara domestik kita sudah punya kekuatan yang terkonsolidasi untuk menghadapi segala macam bentuk masalah nanti yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan. Jauh lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Karena dari luar negeri nanti. Karena dinamika ini ke depan kita tidak hanya bicara soal bagaimana merespons ancaman dari luar dan juga dari dalam, tapi bagaimana kita bisa memperkuat posisi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju. Dan itulah kemudian merangkul itu menjadi penting. Dalam konteks ini mengumpulkan
bibit-bibit yang unggul, pemikiran-pemikiran yang cerdas, itu adalah satu langkah untuk mempersiapkan pemerintahan ini bisa mewujudkan segala macam mimpi, visi, misinya ke depan. Saya kira itu. Nah, sekarang kalau kita bicara ke dalam, kan agak sedikit rumit, bukan sedikit lagi ya. Ada kotak Pandora besar, Mas Eman. Dari aspek keamanan, pertahanan, kita masih punya problem ke dalam dan juga keluar. Ke dalam kita masih ada separatisme, keluar kita masih punya potensi benturan di Laut Cina Selatan, kita masih punya banyak sekali risiko-risiko dari luar, misalnya serangan cyber dan segala macam, maka pembentukan pasukan cyber untuk TNI itu sangat relevan. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan berikan kesempatan lagi nanti kepada Bung Boni pada tahap akhir. Kita akan kembali saat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.